Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di rumah Allah ini ya beriringan dengan ridho Allah, beriringan dengan rahmat Allah, beriringan dengan cinta Allah, karunia Allah kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang sukses dalam belajar, sehingga menjadi orang yang dapat memperoleh ilmu yang manfaat barokah. Semoga menjadi orang yang sukses masa depannya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ya'iminhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ij'al auladana wa talamidana wa ahlina min alil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min alil syarri wa alil dair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab lana minas solihin, Rabbi hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allah fasil umurana wa umur talamidina wa umur asatidatina wa umur mahadina wa madarisina wa umur muslimin jami'an ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah faqih abna'i fid din wa alihumut ta'wil. Allahumma arzuqhu fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma ighfir dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Allahumma arhamhum bitarkil ma'asi abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Anakku, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab sebenarnya Tazkiyatun Nufus sesungguhnya. Tapi untuk awal ini masih tentang adab tholabul ilmi. Ya, adab tholabul ilmi. Dan ini terkait dengan terhadap diri sendiri. Jadi kita menata diri kita sendiri dalam tholabul ilmi sehingga sukses berhasil. Karena apa? Adab itu adalah etika yang harus kita laksanakan sehingga kita berhasil dalam kehidupan ini. Terutama di dalam tholabul ilmi. Kemarin sudah kita kaji kalau tidak salah sampai ke-8. Ya, siapa yang bisa menyebutkan satu saja atau dua saja dari adab tholabul ilmi seorang santri kepada dirinya. Nanti tak kasih hadiah, pakai bahasa Indonesia saja. Sayangnya saya lupa nggak bawa uang. Tak kasih uang nanti 20.000. Yang bisa menjawab, sebutkan 2 adab tholabul ilmi untuk dirinya sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya. 20.000, silakan maju. Ayo, silakan maju. Tak kasih hadiah 20.000. Lumayan untuk beli jajan. Nggak banyak tapi semoga barokah. Ayo silahkan. 2 saja. Nggak banyak-banyak. Dan nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Boleh. Ayo silahkan. Saya hitungi. Wahid. Isnani. Berani? Nggak apa. Salasa. 5 nanti hangus. Salasa. Khomsah. Arba'ah. Khom. Ayo maju gak? Khomsatun. Loh gak ada. Oke, yang tadi 20.000 hangus, sekarang 30.000. Saya hitung lagi. 1. Wahid. Isnani. Salasa. Masya Allah. Gak ada ingat. Ini berarti harus dikaji ulang di awal ini, kajian kita ini. Tafadhol, maju.
Ayo Mas, tafadhol. Dua aja ya, nggak usah. Sebutkan namanya siapa? Dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Toib, silahkan sebutkan satu. Qanaah, oke. Ah, toib. Kalau ditambahin, mintanya dua aja. Uangnya belum ada nanti ya, kita kasih. Nah, diingatkan, temuin nanti Pak Mani Duhur itu. Saya hafal pokoknya tinggi santrinya. Berapa tadi? 30.000. Alhamdulillah, berarti tidak hangus. Kalau hangus tak tambah lagi. Alhamdulillah terjawab. Baik, kita teruskan ya. Tolong ini bangun. Nanti ini adalah 2 terakhir dari 10 adab kepada diri sendiri dalam thalabul ilmi. Ya. Perhatikan di depan at-tasi'u. Yang ke-9. Apa? Yang ke-9 dari adab seorang santri thalabul ilmi, thalibul ilmi kepada diri sendiri. Kita baca bareng-bareng. Ayu qallila naumahu. Ayo. Semuanya ayu qallila naumahu. Malam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Baik. Apa artinya? An yuqallila, hendaklah mengurangi, mempersedikit seorang santri itu apa yang dikurangi? Naumahu, tidurnya, tekdungnya, sleepingnya. Nah ini. Jadi harus mengurangi tidurnya. Malam yalaku dororun, selagi atau selama tidak ada resiko bahaya untuk dirinya. Dia tidak akan terkena bahaya karena Pak mengurangi tidur. Selama baik-baik aja, sehat-sehat saja, tidak ada resiko, tidak ada bahaya, maka seorang santri itu harus mengurangi tidurnya. Tidak bukan tedung plekok, nah gitu ya. Apa usah tedung plekok? Tidur saja artinya ya. Apa itu artinya? Aku dulu diajar Ustaz, tedung plekok ketorokan, katanya itu tidur nyenyak keterocoan, itu bener ya? Bener enggak ya? Nah ini apa namanya? Mengurangi tidur selama tidurnya tidak berbahaya untuk dirinya. Fi badanihi, apakah untuk fisiknya, badannya, au fi dinihi, atau berbahaya untuk akalnya, otaknya. Nah ini. Jadi santri itu tidurnya jangan banyak-banyak, apalagi di saat belajar. Apa di saat belajar? Tidur saat tidur, kemudian bangun saatnya bangun, dan belajar haram bagi santri itu tidur kalau ingin belajar. Nah ini. Maka kenapa Ustadz di sini semua melarang santri tidur? Karena tidurnya salah. Apa? Salah. Tidurnya itu kapan? Tidurnya di saat istirahat. Di waktunya tidur. Itu namanya bijaksana seorang santri itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hakim, bijak. Bukan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waktunya tidur, waktunya bangun, bangun. Begitu mestinya. Ya. Jadi di sini mengurangi tidurnya itu di saat tidur maksudnya. Bukan tidur yang salah. Saat sholat tidur, mau sholat tidur. Kan gitu ya, mau halakoh tidur, sekolah tidur, kajian tidur. Bukan begitu. Yakni mengurangi tidur di saat waktunya tidur. Kapan itu? Adalah waja'alnal laila libasa. Betul ya? Jadi saat istirahat itu waktu malam. Itu tidur terbaik. Sementara kalau siang itu adalah sifatnya qailulah. Itu sunnah, tidur sebentar. 5 menit,
10 menit. Kalau bisa di saat-saat kosong, itu bagus. Jadi bukan banyak, bukan kebanyakan, bukan kemapan tidur. Nah sekolah diingatkan ngantuk-ngantuk. Lah ini bukan tidur yang diizinkan. Ya. Wala yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailati ala thamani sa'a. Dan tidak boleh seorang santri itu menambah tidurnya ya lebih dari 8 jam dalam sehari semalam. Nah ini. Bayangkan ini. Menurut dokter sekarang ini, seseorang itu tidur maksimal baiknya itu sehari semalam 8 jam. Minimal berapa? 6 jam. Enggak berlebih. Mentang-mentang hari ini Sabtu. Nanti jam 9 habis pandu tidur sampai duhur. Habis duhur tidur sampai asar. Habis asar tidur sampai maghrib. Wah itu berlebihan. Nanti malam baca isya tidur sampai pagi. Nah ini berlebihan. Berapa tidur yang sehat? Paling tidak minimal 6 sampai 8 jam. Menurut dokter. Nah dalam kitab disebutkan tidak boleh lebih dari 8 jam. Sudah benar. Nah, wawa sulusu zaman. Dan itu sudah sepertiga dari waktu kita hidup sehari semalam. 24 jam. Sepertiga. Betul ya? 24 dibagi 8 berapa? 3. Jadi sepertiga jam. Nah ini. Sepertiga waktu. Sepertiga hari. Sudah banyak. Fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'al. Nah, kalau dia menanggung ini fisiknya, dirinya itu kondisinya siap menanggung kurang dari sepertiga hari atau 8 jam, maka fa'al dia harus melakukannya. Ingat, tadi disebut menurut dokter 6 sampai 8. Kalau mampu kurang dari itu enggak apa-apa. Ustadz, saya tidurnya kuat kurang dari 6 jam. Enggak apa-apa. Pak Mani dulu waktu masih muda di pondok ini temennya banyak. Kalau malam misalkan tugas itu di pondok ini kantor sampai jam 1, sampai jam 12. Itu kuat fisiknya. Pagi juga bergas bangun. Lembur-lembur begitu biasa. Nanti jam 3, setengah 4 juga bangun. Di asrama sini dulu. Karena masih muda, kuat. Sekarang sudah beda, tapi kalau santri kuat. Jam 10 tidur, jam 3 bangun, nggak ada masalah. Selama nanti kuat fisiknya, kuat ini zihin itu adalah akalnya, perasaannya, hatinya, semuanya kuat. Akan bisa, nggak ada masalah. Sungguhnya kekuatan itu bukan sekedar fisik memang, tapi kekuasaan batin, tekad, semangat. Nah, wala ba'sa'an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dinahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalik au dhaufa. Dan tidak apa-apa seorang santri itu untuk yuriha nafsahu. Yurih itu adalah mengistirahatkan dirinya. Mengistirahatkan dirinya dan hatinya dan otaknya atau pikirannya wabasaru dan matanya, karena matanya dipakai untuk mentelengi pelajaran, untuk baca Quran, untuk membaca buku dan seterusnya, maka perlu istirahat. Kalian para santri mulai Senin bahkan malam Senin, betul ya, pada maghrib itu belajar sampai Sabtu ini belajar, betul? Itu seorang santri perlu untuk seandainya tidak apa untuk mengistirahatkan dirinya, jiwanya, batinnya, hatinya, otaknya, pandangannya. Idza kalla syai'un minha idza kalla syai'un min dzalik, kalau ada kebosanan, kejenuhan dari salah satu dari semua itu. Jadi merasa jenuh, matanya capek, pikirannya, hatinya ya capek, maka tidak apa-apa perlu istirahat. Sabtu ini dipakai untuk istirahat, biar fresh nanti. Begitu. Ya, istirahat, mengistirahatkan fisiknya. Jangan justru dipakai untuk bercapek-capek. Kecuali nggak capek, nggak apa-apa. Ustaz, saya
fresh. Sepanjang waktu saya sehat, sepanjang waktu saya semangat. Oh enggak apa-apa. Tapi kalau capek, kalau jenuh, itu perlu refreshing. Ya toh, refreshing. Dengan apa? Bidalik audaufa atau melemah. Yani ada jenuh, capek dan sebagainya. Bitanazzuhin. Nah ini. Jadi boleh mengistilahkan dirinya bitanazzuh. Tanazuh itu apa? Rekreasi, refreshing. Au watafarrujin dan jalan-jalan. Fil mustanjahat di tempat-tempat rekreasi, di taman-taman dan sebagainya. Boleh. Jadi kalian namanya Sabtu ini Ustaz saya izin ke sekretariat. Mau ngapain? Saya mau lari. Refreshing. Ustaz, saya izin ngapain? Mau sepak bola, futsal. Itu refreshing. Betul ya? Refreshing. Boleh. Betul ya? Boleh. Ustaz, saya mau jalan ke Taman Harmoni, mau lari, jogging, langsung balik. Boleh. Boleh nggak Ustaz? Boleh selama izin dan tanggung jawab. Itu namanya refreshing, untuk refreshing, tapi baik. Ustaz, saya ini sebulan 2 bulan jenuh, mau naik gunung. Nah, boleh nggak? Itu, kemarin ada yang naik gunung itu dengan Ustaz Alimuddin katanya ini. Mendaki. Ya boleh selama tanggung jawab dan dengan baik. Ada juga yang kemarin refreshing dengan renang, nggak masalah. Boleh, tapi di manage, ditata dengan baik. Itu syaratnya. Boleh, refreshing. Ada super camp di program sekolah, ada super camp ya, jambore, ada. Itu semua dalam rangka untuk tanazzuh, ya, untuk menyehatkan fisik kita dan sebagainya. Bihaitsu yautu ila halihi. Sekiranya dengan itu maka seluruh tubuhnya, kondisinya itu akan kembali seperti semula. Akan tambah sehat, pikirannya tambah terang, hatinya tambah semangat, begitu, fisiknya tambah kuat. Walayadi walaihi zamanuhu, dan kemudian tidak sia-sia akhirnya usianya itu, waktunya itu dengan ngantuk. Nah ini pertanyaan ini. Kalau waktu belajar ngantuk itu pertanyaannya, apakah jenuh, apakah capek, apakah males, alasan itu masalah. Kalau jenuh, capek, sakit itu perlu istirahat, perlu refreshing. Tapi kalau males beda lagi. Betul ya? Beda lagi. Ini harus dipilah. Nah ini harus diistighfari kalau males. Nah, sehingga apa? Kalau tetap hadir di sini, kemudian di sekolah tetap hadir, tapi ngantuk tidur, itu namanya yadhi'u alaihi zamanu. Dia akan terbuang sia-sia waktunya. Ustadz, anak saya kelas 7, Ustadz, anak saya kelas 10 di pondok ini berarti sudah 3 bulan lebih. Sudah 4 bulan. Betul ya? Nah, ternyata di pondok, menurut pikiran orang tua, anakku Ustadz di pondok sudah belajar banyak. Sudah serius menghafal Quran banyak. Sudah sekolah dengan serius, berarti sudah banyak ilmu diperoleh selama 4 bulan. Itu mestinya. Tetapi kalau di pondok tidur, kalau di pondok ngantuk, di pondok nggak semangat, ya nggak dapat apa-apa. Itu namanya yadhi'u alaihi zamanuhu. Betul? Waktunya terbuang sia-sia. Nggak boleh itu. Lah, agar tidak sia-sia, maka perlu menata diri, refreshing. Nah, seperti itu. Wala basa bimu'anatil masyi wa riyadil badani bih. Dan tidak apa-apa dalam tanazzuh, di dalam refreshing itu bimu'anatil masyi, dengan capeknya jalan. Enggak apa. Perlu capek, lari, jalan, enggak apa-apa. Betul ya? Capek. Refreshingnya apa? Jalan Ustaz. Refreshingnya apa? Jogging Ustaz. Refreshingnya apa? Lari Ustaz. Enggak apa-apa. Malah itu perlu dinikmati. Wariyadil badani bih, dan tidak apa dengan olahraga badan dengan itu. Jadi nggak apa-apa. Jogging, ya itu refreshing, lari, gerak badan, olahraga, senam, itu semua dalam rangka untuk mengistirahatkan fisik, ya kembali fresh badannya. Yang capek duduk depan meja, duduk di halakoh, duduk di masjid, harus digerakkan badannya itu. Itu saya lihat beberapa kali santri sini, kalau Sabtu atau pagi, Minggu pagi, lari ke sana. Nah itu, izin saya yakin itu. Mana Raka? Nah, Raka itu sering kelihatan lari sendiri. Kadang ada temennya. Nah begitu, harus semangat. Nah,
Ya, fakot kila, dan telah dikatakan innahu yun'isul haroro, bahwasanya para santri refreshing, olahraga, jalankah atau larikah, itu yun'isul haroro, akan apa? Menghidupkan panas tubuh. Jadi tubuh ini akan panas dan akan berkeringat. Betul ya? Jadi kalau refreshing dengan gerak, olahraga, dengan rekreasi, dengan futsal dan sebagainya, dengan lari, jogging, itu akan menumbuhkan panas tubuh, akan berkeringat tubuh ini, itu sehat. Nah ini, wa yudhibu fudulal akhlaq, dan akan melunturkan, ini, akan melunturkan fudulal akhlaq, cairan-cairan kelebihan yang tubuh ini kalau menurut ilmu kedokteran modern adalah termasuk melunturkan ini, mencairkan, melunturkan al-akhlaq itu di dalamnya adalah termasuk ini, kolesterol. Ini apa? Kolesterol, asam urat. Betul ya? Lemak. Jadi olahraga, refreshing, gerak badan itu akan satu mengeluarkan keringat, kemudian akan melunturkan, menghilangkan lemak, kolesterol, asam urat dan sejenisnya. Dan itu semua adalah sumber penyakit masa kini. Para santri kemarin pagi pada subuh, Abdul Rahman, pembina kita, pendiri pondok ini, mengatakan di sini waktu kajian, Ustadz Marni, anak-anak santri ini mumpung masih muda, dengerin ini, dilatih mempunyai pola hidup sehat. Apa? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ada beberapa hal. Satu adalah ya menjaga pola hidup itu termasuk pola tidur, pola istirahat. Ini nomor satu. Jadi kapan tidur, kapan istirahat harus jelas. Betul ya? Tidak boleh tidur terlalu malam, itu enggak bagus. Jadi tidur lebih sore lebih bagus. Kalau jam 9, jam 10 tidur itu lebih bagus. Dan kemudian nanti jam 2, jam 3 bangun, itu lebih sehat lagi karena udara yang berembus pada sepertiga akhir malam itu adalah udara terbaik, oksigennya. Seperti itu. Yang kedua adalah pola makan. Apa? Pola makan. Diperbaiki tadi pola menata waktu, kemudian pola makan. Makannya para santri yang sehat-sehat. Ya, tidak berlebihan. Kemarin sudah dibilang, tadi disampaikan Mas itu makannya diatur. Betul ya? Itu tidak boleh berlebihan. Kata Rasulullah kalau harus makan cukup sepertiga aja. Sepertiga perut isinya makanan, sepertiga untuk angin, sepertiga untuk minuman. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau harus diisi. Nah ini. Jadi makan secukupnya. Nah ini. Jadi pola makan. Kalau makannya banyak-banyakan, semua dimasukkan. Setiap hari minta ke orang tua dikirimi macam makanan yang aneh-aneh masa kini. Itu semua kalau nggak hati-hati adalah sumber penyakit. Tadi itu menimbun kolesterol, menimbun lemak, menimbun asam urat kalau nggak hati-hati. Apalagi kemudian tidak diiringi dengan olahraga yang cukup. Nah, yang ketiga adalah pola pikir. Lah ini. Apa pola pikir? Pola pikirnya harus benar. Nggak boleh galau, nggak boleh stres, nggak boleh sedih, harus gembira, fresh. Nah ini dan lain-lain. Nah ini. Kemudian wayunsyitul badan, wayunasyitul badan. Dan refreshing olahraga itu akan membuat badan kita ini semangat. Ya semangat refresh. Baik. Saya ulangi, apa tadi ke-9? Mengurangi tidur. Berapa maksimal? 8 jam. Dan berapa ukuran yang normal menurut kesehatan saat ini? 6 sampai 8 jam. Boleh nggak dikurangi? Boleh. Kalau kuat fisiknya, sehat aja nggak masalah. Dan boleh apa? Refreshing kalau jenuh. Oke.
Wabil jumlati, perhatikan, dan secara umum fala ba'sa'an yuriha nafsau idza khofa malalan. Secara global, secara umum tidak apa-apa mengistirahatkan, merefreshingkan badannya, jiwanya, dirinya kalau takut jenuh. Nah ini tidak apa-apa. Kalau jenuh boleh refreshing. Refreshing santri itu apa? Refreshingnya adalah olahraga, ya atau jogging, kemudian jalan-jalan ke tempat yang bermanfaat, begitu ke tempat ke kebun-kebun, ke taman-taman, boleh. Ya, wa kana ba'du akabiril ulama, dan adalah sebagian para ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama yang sepuh, yang senior, yang terkenal, yajma'u ashabahu fi ba'di amakinit tanazzuh. Mereka mengumpulkan sahabat-sahabatnya di tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang indah. Fi ba'di ayyamis sana, pada sebagian hari dalam setahun. Jadi beberapa hari mereka kumpul wayatamazahuna, dan mereka bersenda gurau, ya guyonan gitu ya, intermezzo, betul ya, guyon, ngobrol yang santai, bimala dororo alaihim fi dinin wala irdin, yang mana gurauannya itu, senda guraunya itu, refreshingnya itu tidak beresiko atas mereka pada agama dan kehormatan mereka. Jadi guyonannya itu tidak melanggar syariat. Guyonannya itu tidak melanggar agama dan tidak saling membuli, tidak menjatuhkan, tidak membuat perasaan temannya sakit. Guyonannya biasa aja, semua senang. Intinya apa? Refreshing. Itu para ulama dulu pernah. Maka para santri di sini juga ada namanya nanti studi apa? Excursion, betul ya? Excursion itu. Nah, studi bandingkah, studi ke tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Itu semua dalam rangka apa? Refreshing. Kalau Ustaz, saya nanti liburan sama orang tua, saya juga refreshing. Tidak apa-apa, selama apa? Tempat refreshingnya itu tidak berisiko kepada agama dan juga ke akidah kita. Jangan sampai refreshingnya ke tempat-tempat maksiat. Nah, di sini para santri, maka ya penting sekali para santri ini bisa memanage waktunya. Untuk kapan serius, kapan semangat, kapan belajar dengan getol, ya penuh motivasi, dan sekiranya capek, sekiranya jenuh, boleh ya kita untuk refreshing. Boleh untuk menata, tapi refreshing, ingat waktunya refreshing. Istirahatnya ingat di waktunya istirahat. Itu namanya manage waktu. Lah, sekarang adalah Sabtu Minggu. Ini nanti ada kepanduan. Juga sama, pakai itu sarana refreshing untuk gerak-gerak, keluarkan keringat, membakar lemak, membakar kolesterol, membakar asam urat dan sebagainya. Sehat. Dipakai untuk sepak bola, futsal, apakah di lapangan depan, pakai untuk basket, pakai bulu tangkis, pakai voli, pakai lari, pakai jogging, nggak apa-apa, selama bertanggung jawab dan izin. Ya kan? Dan izin. Itu penting sekali untuk mengembalikan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita yang mungkin jenuh, capek dalam 1 minggu kita beraktivitas. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Semoga Allah meridhoi para santri semuanya, para keluarganya, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam belajarnya, sukses di dalam mengarungi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.